agama apapun ya itu bisa hidup berdampingan di sini sehingga semua akan berada pada posisi keseimbangan sosial dan saling menghargai dan menghormati. Harapan kita betul-betul hasilnya bagus ya untuk bangunan semuanya. Simpel aja sebenarnya, karena ini kan juga permintaan warga. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada anggota DPRD yang terhormat dan teman-teman dari Pemprov Jateng. Jalannya sudah mulai bagus, kiri kanan sudah melihat. Provinsi Jawa Tengah bisa dibilang menjadi salah satu provinsi yang berkembang pesat di Pulau Jawa.
Itu kita praktekkan di sini dalam bentuk kemudian syukur alhamdulillah pemerintah dan bersama pejabatnya itu tidak pernah merusak nilai-nilai universal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah itu. Jadi oleh karena itulah lalu kembali tadi sampai kemudian parlemen Cina di situ belajar bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang sangat heterogen menjadi sebuah masyarakat yang damai.
Ada ya, yang manusia kadang-kadang jadi pandang kekurangan sih ada, tapi itu menjadi bahan kita untuk ke depan bagaimana kita memperbaiki langkah kita. Tapi yang sudah harus disyukuri bahwa sekarang kita hari demi hari, step by step kita tuh baik ya. Saya kira itu di berbagai bidang. Jadi saya kira begitu ya. Hanya kadang-kadang ada isu begitu, misalnya mengenai ini tahun politik gitu ya, misalnya sekarang ini, jadi orang kadang-kadang ya pandang itu sesuai dengan kacamata dia pakai. Nah, jadi orang kacamatanya ini itu, maka dia akan bilang yang ini bagus, yang sana salah atau jelek. Mungkin tidak begitu. Mari kita buka kacamata lebar-lebar, kita sebagai orang yang sekitar objektif bisa melihat yang pantas kita syukuri, karena itu ada keberhasilan kita syukuri. Ada yang masih ada kekurangan, itu langkah ke depan untuk kita perbaiki. Jadi kita hendaknya pada tahun yang ini jangan terjadi polarisasi. Itu yang kita syukuri dengan perbaikan tertutup, dan selalu saja kita menuntut yang bagus. Dan selalu juga ada perbaikan meskipun kadang agak lambat, tapi itu suatu hal yang bagi kami, bagi saya sendiri itu harus kita syukuri. Keberhasilan ada semua bidang ya. Kalau ada orang menoleh suatu saat ada kenaikan harga telur, suatu saat itu biasalah. Tapi nanti akan kembali pada standar ya. Jadi antara daya beli dengan yang dibeli para penjual, para petani, itu harus ada keseimbangan. Jadi kita jangan memikir enaknya sendiri, saya punya duit ingin beli murah terus, jangan. Insya Allah kita melihat bahwa banyak perbaikan yang kita lalui, meskipun kita juga masih harus menyadari adanya kekurangan. Saya kira itu kuncinya. Ingin mendirikan negara kita dengan Pancasila, wilayah kan dengan dirinya sebagai benteng Pancasila, silakan apapun yang akan dilakukan, apapun yang dimasukkan, tetapi kreativitas anak-anak kita mengenai Pancasila itu kayak apa, bagaimana pengembangannya, bagaimana wujudnya. Jadi kita bisa mengatakan orang itu suka Pancasila, memang bagus dia mengamalkan sila 1, 2-nya, 3 itu bagus, itu begitulah. Paling tidak slogan sudah ya, itu sudah awal lah. Kita sudah yuk jaga tonggo, yuk kita hindari politik identitas, yuk macam itu sudah. Tapi jangan sampai yuk saja. Bagaimana ada usaha untuk mengajak pada adik-adik kita, anak-anak kita, penerus kita, itu betul-betul yang kita ajakkan itu betul-betul dilaksanakan. Politik sudah makin bagus ya, meskipun belum sesuai dengan seharusnya, tapi kalau sudah keadaan bersikap bagus. Tapi ini Meski tak sempurna, namun masyarakat bersyukur Jawa Tengah yang semakin membaik dalam mengimplementasikan nilai Pancasila semakin memberikan berkah bagi warganya. Sebetulnya saya ini optimis, dan saya ini punya bersyukur bahwa orang Indonesia semuanya sudah merasa berpancasila, Tetapi kenyataannya karena apa? Karena mungkin kita terlalu menghabiskan pikiran kita untuk hal sifatnya itu politik, ada yang praktis, ada yang pragmatis. Itu kadang kita melupakan bagaimana menanamkan nilai-nilai kejuangan pada anak-anak kita, anak-anak muda lah khususnya. Jadi itu menjadi perhatian kita, karena mereka akan menggantikan kita. Kalau kita ingin Indonesia maju tahun 45, tinggal 20 tahun lagi. Itu tapi namanya kesiapan untuk menyiapkan mental mereka itu belum. Jadi oleh itu kita tingkatkan ya. Kalau kita dulu saya mengatakan bahwa kalau disurvei orang yang hafal Pancasila mungkin hanya 50% itu tidak ada. Sekarang mungkin ya tidak tahu persentasenya, tapi saya merasa ikut agak sedih. Ada penelitian dari Setara Institut Pak Herwati itu katanya anak-anak kita itu 83% itu merasa Pancasila itu bisa diganti.
Pancasila itu ideologi yang tidak harus permanen di Indonesia sebagai juga, tapi ini kan sudah diganti. Tentu ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita akan hari Pancasila besok pagi gitu ya, itu 1 Juni hari Pancasila. Tapi kita ini momentum ini hanya kita gunakan sebenarnya untuk seremoni, peringatan hari lahirnya Pancasila. Tapi tidak itu masukkan internalisasi ke dalam jiwa para Pancasilais itu yang namanya belum. Ya lepas dari tidak tepatnya yang dipilih pada waktu Orde Baru, yaitu ada P4 itu. Tapi metode mereka sangat bagus. Terus saya kira kalau kita ingin menggunakan nilai Pancasila yang berbeda, nggak masalah. Tetapi mereka dulu waktu itu ada lomba. Semua sekolah SD ada, SMP ada, SMA ada, di kampung RT ada lomba cerdas cermat. Itu orang bukan hanya dia hafal tentang Pancasila, tetapi dia orang Pancasila itu wajahnya kayak apa. Dari ketuhanan itu wajahnya ini, kemanusiaan ada wajahnya ini, persatuan wajahnya ini. Sekarang sekali lagi bukan ingin menggondeli 36 butir, tidak. Tapi yuk kita adakan. Saya sudah menyampaikan di beberapa forum, bahwa itu namanya kalau hari Pancasila peringati, sebelumnya jangan lomba. Jadi yuk bareng-bareng apa yang kita nyatakan itu kita lakukan. Kita selalu nyatakan untuk toleran, kita untuk rukun, kita untuk tidak polarisasi. Itu yuk kita wujudkan, bukan hanya dengan kata tapi dalam wujud nyata. Saya sebenarnya memohon dengan sangat para politisi itu tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan yang sudah sangat baik dipraktekkan di lingkungan masyarakat Jawa Tengah. Jadi oleh karena itu saya berharap semua partai politik tidak apa-apa punya keinginan menang. Semua calon tidak apa-apa punya keinginan menang. Tapi yang penting ada caranya bagaimana mencari kemenangan itu. Nah, cara itu seharusnya itu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan itu. Supaya masyarakat itu menjadi tetap utuh, tidak retak. Karena kita paham betul bahwa pemilihan umum itu kan berkala, 5 tahun sekali. Masa kita merelakan bangsa yang sudah baik ini kemudian rusak dan retak hanya karena kepentingan yang hanya berumur 5 tahun itu. Jangan terlalu percaya kepada apa yang ada di media sosial. Jadi cek dan recheck itu penting. Karena sekarang itu media sosial sangat penting itu. Nah, pada saat yang sama sebenarnya saya berharap, terutama ketika nanti masuk ke tahun politik, mungkin pemerintah pusat harus mengendalikan dan membuat filter berita-berita apakah, konten-konten apakah yang di media sosial itu masih layak untuk dikonsumsi. Hal-hal yang bisa diduga bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan masalah, ya baik masalah sosial maupun politis, itu sudah bisa disaring sebelumnya. Jadi filterisasi dari media sosial itu dilakukan pemerintah. Sedangkan rakyat sendiri menjadi lebih objektif, ya, menjadi lebih peka dan lebih cerdas di dalam memilih mana berita yang bisa diterima dan mana berita yang seharusnya dibuang begitu saja. Tanggal 1 Juni menjadi bukti sejarah lahirnya Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila sebagai start fundamental norm, sebagai dasar norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karena itu implementasinya dan arah tujuan dan arah geraknya tentunya harus kita ciptakan bersama. Kita lihat bagaimana implementasi di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, permasalahan-permasalahan lainnya, maka Pancasila adalah sebagai tolak ukur, sebagai norma dan nilai dasar yang semoga harapan-harapan kita semua sila mampu diterapkan di Indonesia. Kesaktian Pancasila dapat kita lihat mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
tentunya rakyat Jawa Tengah adalah rakyat yang sangat religius, antusias terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Terus sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentunya selama kehidupan di Jawa Tengah, kesaktian sila kedua harus kita akui di Jawa Tengah, di mana rasa-rasa kemanusiaannya menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat pedesaan dan sebagainya. Persatuan Indonesia, tak perlu kita ragukan lagi tentang bagaimana kesatuan rakyat Jawa Tengah di dalam kebersamaan dalam masyarakat, karena memang kesaktian Pancasila mampu menunjukkan praktek-praktek itu di masyarakat. Terus yang ketiga, yang musyawarah. Prinsip-prinsip musyawarah memang diterapkan di dalam golongan masyarakat, kegiatan-kegiatan advokasi, kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan hukum dari pemerintah, sehingga masyarakat paham akan hukum, bermusyawarah, bermufakat demi keberlanjutan dan persatuan bangsa ini. Keadilan sosial, ini yang selalu menjadi permasalahan. Apakah keadilan sosial sudah diterapkan di Jawa Tengah? Tak rasa dengan kesaktian Pancasila, maka keadilan sosial perlahan-lahan akan terwujud. Negara yang demokrasi, mereka adalah yang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kemudian itu dalam konteks Jawa Tengah, bagaimana kemudian kondisi mahasiswa? Hari ini Senat Fakultas Syariah dan Hukum mengadakan sekolah legal drafting, bagaimana cara membentuk sebuah perundang-undangan. Yang esensinya adalah mengharapkan mampu melahirkan legislator muda yang nantinya mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat Jawa Tengah. Itu bagian daripada untuk mewujudkan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengamalkan Pancasila sebagai norma-norma dasar. Agama apapun ya itu bisa hidup berdampingan di sini, sehingga semua akan berada pada posisi keseimbangan sosial dan saling menghargai dan menghormati. Harapan kita betul-betul hasilnya bagus ya untuk bangunan semuanya. Simpel aja sebenarnya, karena ini kan juga permintaan warga. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada anggota DPRD yang terhormat dan teman-teman dari Pemprov Jateng. Jalannya sudah mulai bagus, kiri kanan sudah melihat,